Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ganjar Winanjar, guru matematika SMP Negeri 31 Bandung. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 7, masih mengenai persamaan linier dan pertidaksamaan linier satu variabel. Dengan kompetensi dasar, menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya dengan mengaitkannya pada pengertian bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Materi yang akan dipelajari yaitu pertama menyebutkan contoh dan bukan contoh pernyataan atau kalimat tertutup, menjelaskan pengertian kalimat terbuka, menyelesaikan suatu persamaan linier satu variabel. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, yaitu mengenai kalimat terbuka, kalimat tertutup, dan persamaan linier satu variabel, perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Pertama, kujang merupakan senjata tradisional Jawa Barat. Yang kedua, Bandung merupakan ibu kota negara Indonesia. Yang ketiga, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Yang keempat, tari jaipong adalah tarian yang lahir dari budaya Bali. Yang kelima, saung angklung ujo berada di kota Bandung. Yang keenam, mengapa menjaga kebersihan itu penting? Yang ketujuh, Febri Haryadi adalah pesepak bola Indonesia paling ganteng. 8. Kota X adalah kota kelahiran Ridwan Kamil. 9. 8 ditambah 7 sama dengan 56. 10. 5A, 5 ditambah A sama dengan 8. Nah, coba perhatikan kalimat-kalimat berikut. Kita analisis yang pertama tentang kujang ya. Kalimat pertama mengenai kujang. Kujang merupakan senjata tradisional Jawa Barat. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kalimat ini benar? Nah, tentu saja kalimat ini adalah kalimat yang benar. Kujang merupakan senjata tradisional milik orang Jawa Barat ya. Kemudian, pernyataan yang kedua. Bandung merupakan ibu kota negara Indonesia. Tentu saja ini adalah pernyataan yang salah. Karena ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Jakarta. Kemudian kalimat yang ketiga, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Nah, ini nilai benar dan salahnya tidak bisa kita ketahui karena ini adalah kalimat seruan ya, atau kalimat apa dalam bahasa Indonesia disebutnya ya, himbauan mungkin ya. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Ini tidak bernilai benar ataupun salah ya. Selanjutnya, tari jaipong adalah tarian yang lahir dari budaya Bali. Tentu saja ini salah ya, karena tari jaipong itu tarian yang lahir dari budaya di Jawa Barat ya, budaya Sunda. Kemudian yang kelima, saung angklung ujo berada di kota Bandung. Nah, ini benar sekali ya. Kemudian, mengapa menjaga kebersihan itu penting? Ini kalimat tanya. Tentu tidak ada nilai kebenarannya. Benar atau salahnya tidak ada. Selanjutnya yang ketujuh, Febri Haryadi adalah pesepak bola Indonesia paling ganteng. Nah, kalau ini ganteng di sini, yang namanya ganteng itu kan relatif. Mungkin A mengatakan Febri Haryadi paling ganteng, mungkin B mengatakan bukan ya. Sehingga nilai kebenarannya tidak dapat dipastikan karena kata sifat atau ganteng di sini ya, ganteng itu adalah kalimat yang relatif. Penilaiannya itu relatif ya, antara satu dengan yang lainnya. Jadi yang ketujuh juga ini tidak dapat diketahui benar dan salahnya. Selanjutnya, kota X adalah kota kelahiran Ridwan Kamil. Benar atau salah? Nah, di sini untuk mengetahui benar dan salahnya, maka kita harus mengetahui X-nya itu apa. Karena di sini tidak disebutkan. Kalau misalkan X-nya di sini kita ganti dengan Bandung,
Nah, gitu ya. Kalau kita ganti dengan Bandung, nah kalau melihat dari situs PPID Provinsi Jawa Barat, ya, Bapak Ridwan Kamil, ini mungkin yang dimaksud Ridwan Kamil di sini Bapak Gubernur ya, mantan wali kota Bandung. Nah, Bapak Ridwan Kamil itu lahir di kota Bandung. Berarti kalau X-nya kita ganti dengan Bandung, maka ini adalah pernyataan yang benar. Tapi kalau misalkan kita ganti X-nya menjadi misalkan Makassar. Kota Makassar adalah kota kelahiran Ridwan Kamil, maka ini adalah pernyataan yang salah. Kemudian, 8 ditambah 7 sama dengan 56. Sama, ini juga adalah pernyataan yang salah. 5 ditambah A sama dengan 8. Nah, pernyataan ini belum diketahui benar dan salahnya tergantung berapa nilai A-nya. Kalau A-nya 3, maka pernyataan ini benar. Tapi, kalau A-nya itu 2, maka pernyataannya bernilai salah. Oke, kita lanjutkan. Nah, jika dilihat dari nilai kebenarannya, kalimat terdiri dari satu kalimat yang diketahui nilai kebenarannya. Yang kedua, kalimat yang tidak diketahui nilai kebenarannya. Dan yang ketiga, kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Sehingga dalam matematika, kita mengenal dua istilah. Ada pertama, ada yang dinamakan kalimat tertutup. Dan yang kedua, ada yang dinyatakan kalimat terbuka. Jika tidak terkategorikan ke dalam dua kategori ini, maka itu bukan kalimat. Apa itu kalimat tertutup? Kalimat tertutup adalah kalimat yang nilai kebenarannya atau benar dan salahnya diketahui. Kemudian kalimat terbuka adalah kalimat yang nilai kebenarannya atau benar salahnya belum diketahui karena memuat unsur yang belum diketahui atau berupa variabel, ya. Nah, kalau tidak termasuk dua kategori ini, yaitu sudah diketahui atau belum diketahui, atau dengan kata lain kalimat yang nilai kebenarannya tidak diketahui, maka kalimat tersebut bukanlah suatu kalimat, tidak tergolong kalimat tertutup maupun kalimat terbuka. Nah, kalimat tertutup ini biasa kita sebut dengan pernyataan. Pernyataan. Gitu ya. Nah, sekarang kuis untuk kalian. Nanti kuisnya bisa dikumpulkan ya di Google Classroom. Kuis dari 10 kalimat yang tadi kita bahas, coba kalian tentukan mana yang merupakan kalimat tertutup atau pernyataan, mana yang merupakan kalimat terbuka, dan mana yang bukan keduanya. Sekali lagi kuisnya adalah dari 10 kalimat yang sudah Bapak contohkan tadi, tentukan mana yang merupakan kalimat tertutup, mana yang merupakan kalimat terbuka, dan mana yang bukan pernyataan ya. Silahkan kalian kerjakan, nanti kuisnya dikirimkan ke Google Classroom yang nanti Bapak buat room khusus ya untuk kuis ini. Oke. Selanjutnya, coba perhatikan di sini ada kalimat yang pertama yaitu kota X merupakan kota kelahiran Ridwan Kamil. Nah, ini contoh kalimat terbuka ya. Awas ini jangan dimasukkan ke dalam kuis karena kuis yang tadi yang Bapak maksud adalah 10 kalimat yang pertama ya, yang tadi yang sebelumnya. Ini contoh kalimat terbuka. Kota X merupakan kota kelahiran Ridwan Kamil. Jika 5 ditambah dengan N, maka hasilnya adalah 8. 2X ditambah 5 sama dengan 7. 3X dikurang 1 sama dengan 8. Negatif 4X sama dengan 12. 4X kuadrat sama dengan 36. X kuadrat min 1 sama dengan 3. Ini adalah kalimat terbuka. Kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya, tapi kita bisa mengetahui nilai kebenarannya apabila kita tentukan nilai variabelnya. Di sini ada variabel X. Kota X merupakan kota kelahiran Ridwan Kamil. Bagaimana cara mengubah agar kalimat ini menjadi kalimat tertutup? Maka kita ganti X-nya.
Misalkan kita ganti jadi kota Bandung merupakan kota kelahiran Ridwan Kamil. Nah, itu sudah menjadi kalimat tertutup, bernilai benar. Atau X-nya kita ganti dengan Medan. Kota Medan merupakan kota kelahiran Ridwan Kamil. Nah, ini juga kalimat tertutup, tapi bernilai salah. Ya. Jika 5 ditambah dengan N, maka hasilnya adalah 8. Apabila N-nya kita ganti dengan 3, jika 5 ditambah dengan 3, maka hasilnya adalah 8. Ini menjadi kalimat tertutup, bernilai benar. Ya. Selanjutnya, kuis yang kedua. Silahkan kalian tebak dengan cara apapun, tapi jangan nanya ke orang lain ya. Kuis yang kedua. Coba tebak nilai X dari pernyataan ketiga, keempat, 5, 6, dan 7. Sehingga kalimat terbuka ini menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Kalimat tertutup bernilai benar ya. Silahkan kalian kerjakan. Kemudian nanti dikumpulkan ke tempat yang sudah Bapak sediakan nanti di Google Classroom. Baik, selanjutnya. Persamaan linier satu variabel atau PLSV. Kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan disebut dengan persamaan. Persamaan berderajat 1 atau yang memuat variabel berpangkat 1 disebut dengan persamaan linier. Persamaan linier satu variabel adalah persamaan linier yang hanya memuat satu variabel saja. Sekarang Bapak buat kuis yang ketiga. Silahkan kalian rumuskan pengertian persamaan linier satu variabel dengan kalimat sendiri ya. Kalau di sini dinyatakan persamaan linier satu variabel adalah persamaan linier yang hanya memuat satu variabel saja, dan ini juga belum komplit ya. Silahkan kalian buat pengertian persamaan linier satu variabel dengan menggunakan bahasa sendiri dan bukan bahasa yang kalian searching dari Google ya. Oke, selanjutnya. Menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Menyelesaikan persamaan linier satu variabel atau menemukan solusi persamaan linier satu variabel dapat dilakukan dengan mencari persamaan yang ekuivalen dengan bentuk yang paling sederhana. Dua persamaan yang ekuivalen dapat dinotasikan dengan tanda, ini tanda panahnya terbuka ke kanan ke kiri ya. Panahnya mengarah ke kanan dan ke kiri. Oke. Untuk menemukan persamaan yang ekuivalen dapat dilakukan dengan cara pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contoh, X plus 3 sama dengan 5. Nah, kita akan menemukan nilai X ya, nilai X yang memenuhi persamaan ini dengan menggunakan cara yaitu mencari persamaan yang ekuivalen. X plus 3 sama dengan 5. Untuk menemukan nilai X, maka kita dapat menambah atau mengurangi atau mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ini harusnya ada istilah ya. Tentukan penyelesaian atau tentukan nilai X. Begitu ya. X plus 3 sama dengan 5. Untuk menemukan nilai X, maka kita harus menghilangkan 3. Nah, ini ya. Sebelah kiri sama dengan kita namakan ruas kiri. Ya. Sebelah kanan sama dengan kita namakan ruas kanan. Gitu ya. Nah, maka kita hilangkan plus 3-nya dengan cara kita kurangi dengan 3. 3 kurang 3 kan sama dengan 0 ya. Nah, karena ruas kiri dikurangi 3, maka ruas kanan pun harus kita kurangi dengan 3.
Maka X ditambah 3 dikurang 3, 3 dikurang 3 sama dengan 0. X tambah 0 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. X sama dengan 2. Nah, jadi nilai X-nya adalah 2. Gitu ya. Contoh kedua. 3X sama dengan 12. Selanjutnya, kita akan cari nilai X. 3X sama dengan 12. Kita hilangkan 3. Nah, dengan cara menambah, mengurangi, mengalikan, atau membagi. Nah, untuk kasus ini, agar 3-nya hilang, karena 3 kali X ya, berarti kita harus hilangkan 3-nya. Bukan dikurang, tetapi dibagi. Begitu. 3X bagi 3 sama dengan 12 dibagi 3. Berapa 3X bagi 3? Nah, 3 bagi 3 kan 1. 1X sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4. 1 kali X sama dengan X sama dengan 4. Gitu ya. Sekarang contoh ketiga. Contoh yang ketiga, 2X dikurang 5 sama dengan 3. Nah, ini nanti kita kerjakan ya. Bapak akan membahas dulu ini. X sama dengan 2, X sama dengan 4. Ini merupakan penyelesaian. Penyelesaian. Atau solusi dari persamaan. Sehingga 2 dan 2 dan 4 dapat juga kita sebut sebagai himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan 2X min 5 sama dengan 3. Baik, kita kerjakan. 2X min 5 sama dengan 3. Kita gunakan tanda ini ya, tanda ekuivalen tadi ya. Nah, 2X min 5 sama dengan 3. Agar 5-nya hilang, karena ini min 5 ya, maka kita tambah kedua ruas dengan 5. Nah, begitu. Sama dengan 3 tambah 5. Gitu ya. 2X min 5 tambah 5. Ini sama dengan 0. Ya. 3 tambah 5 sama dengan 8. 2X tambah 0 sama dengan 2X. Sama dengan 8. Untuk menghilangkan 2, maka kita bagi kedua ruas dengan 2. Gitu ya. 2X bagi 2 adalah 1X. Sama dengan 8 bagi 2 adalah 4. 1 kali X sama dengan X. X sama dengan 4. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Jadi solusi atau penyelesaiannya begitu istilah ya, adalah 4. Begitu ya. Oke, kita akan membuat satu contoh lagi. Bapak akan memberikan satu contoh lagi. Dua contoh lagi ya. Ya, baik, kita kerjakan. Ini ada contoh lagi ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. Bapak tambahlah jadi 3. Jadi 3 soal saja ya. Ini yang C. Oke, setengah X ditambah 6 sama dengan 1 lah. Ya, kita kerjakan ya. Pertama, untuk soal A, 5 dikurang 3X sama dengan negatif 4. Gitu ya. Nah, kita hilangkan 5-nya. Kita kan ingin mencari nilai X. Berarti 5 di sini harus hilang. Maka caranya adalah 5 dikurang 3X dikurang 5 sama dengan negatif 4 dikurang 5. Gitu ya. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Berarti negatif 3X. 5 dikurang 5 sama dengan 0 ya. Ditambah 0. Negatif 4 dikurang 5. Negatif 9.
Negatif 3X ditambah 0 adalah negatif 3X sama dengan negatif 9. Maka untuk menentukan nilai X, kita bagi kedua ruas dengan negatif 3. Ya. Negatif 3X dibagi negatif 3 sama dengan 1X. Satunya tidak perlu ditulis ya. Kemudian negatif 9 dibagi negatif 3 sama dengan 3. Gitu ya. Sekarang kita masuk soal yang B. Soal B. 7X ditambah 2 sama dengan 5. Ya. Oh iya, Bapak lupa, ini harusnya kita beri tanda ekuivalen ya. Begitu ya. 7X ditambah 2 sama dengan 5. Karena kita ingin mencari X, berarti 2-nya harus hilang. Caranya, kita kurangi dengan 2. 5 pun sama, kita kurangi dengan 2. 7X ditambah 2 dikurang 2. Berarti 7X ditambah 0 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. 7X tambah 0 adalah 7X. Gitu ya. Sama dengan 3. Agar 7-nya hilang, kita bagi dengan 7. Kedua ruas kita bagi dengan 7. Gitu. 7X bagi 7 adalah X. 3/7 tidak bisa disederhanakan lagi, maka sudah selesai. Penyelesaiannya adalah 7. Ya. Selanjutnya, soal yang ketiga, soal C. 1/2X ditambah 6 sama dengan 1. Sekali lagi, kita ingin mencari X. Berarti 6 dan setengahnya harus hilang. Kita hilangkan satu persatu, ya. Kurangi kedua ruas dengan 6. Gitu. 6 dikurang 6 sama dengan 0, ya. Setengah X ditambah 0 sama dengan 1 dikurang 6 adalah negatif 5. Begitu. Setengah X ditambah 0 adalah setengah X ya. Sama dengan negatif 5. Nah, agar setengahnya hilang atau 1/2-nya hilang, maka kita kali dengan 2. 2 dikali setengah X sama dengan 2 dikali negatif 5. Kurungannya 2 dikali setengah adalah 1. 1X, begitu ya. Satunya tidak perlu ditulis. 2 dikali negatif 5 adalah negatif 10. Begitu ya. Pak, kenapa satunya tidak ditulis jadi 1X? Nah, 1X itu kan 1 kali X. 1 kali X itu adalah X. Jadi, satunya tidak perlu kita tulis ya. Oke, itu saja materi untuk hari ini. Kemudian selanjutnya silahkan kerjakan soal latihan. Berikut soal latihannya. Nah, ini soal latihannya ya. Silahkan dikerjakan. Kemudian nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Nanti roomnya Bapak buat. Oke, sekian untuk hari ini. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa, jangan abaikan prokes ya. Tetap terapkan prokes. Kemudian jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Dan kita bisa belajar bersama-sama lagi di kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.